Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk datang dan mendengarkan sharing di acara Quantum Wakaf malam ini. Untuk memulai sesuatu yang baik, ada baiknya kita sama-sama berdoa, dan berdoa akan saya pimpin. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya juga saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rinta Arta dan saya sebagai anggota dari Quantum Wakaf yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Jadi Quantum Wakaf kita ini anggotanya mulai dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Dan nanti yang ikut menjadi narasumber itu salah satunya adalah sahabat Quantum Wakaf yang berada di jauh banget dari Indonesia, dan saat ini perbedaan waktu kalau nggak salah 1 jam lebih cepat di sana gitu. Jadi sekarang mungkin sana udah jam 9 malam kayak gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke acara ya. Jadi aku informasikan terlebih dahulu yang akan menjadi pemateri kita malam ini apa ya, bukan pemateri ya, karena malam ini kan sifatnya kita mau dengerin, kita mau sharing, kita mau cerita. Jadi aku bilang ini adalah mereka itu adalah storyteller. Mereka itu adalah storyteller yang akan menyampaikan, yang akan sharing ke teman-teman di sini, ke Bapak Ibu di sini, bagaimana sih caranya menjalankan, melakukan syiar wakaf kayak gitu, di zaman yang serba digital, di zaman yang serba modern, dan di zaman yang dalam tanda kutip mungkin orang berpikir bahwa wah kayaknya wakaf enggak dulu deh, wah kayaknya wakaf kayaknya mahal banget, duitnya belum cukup gitu. Nah ternyata sahabat-sahabat kita ini bisa loh mereka melakukan melakukan syiar wakaf ke mulai dari orang-orang yang ada di sekitarnya, kayak keluarga, teman-teman, sampai orang-orang yang mungkin ketemu di sosial media gitu. Nah, kita nih kepengen tahu nih bagaimana sih caranya gitu. Karena apa? Karena kita melakukan syiar wakaf ini kan pasti kalau kita bicara gini, kita mau melakukan kebaikan, kayak misalnya kita sedekah nih, kita melakukan sedekah. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapin itu kan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak, teman-teman? Jadi nah, mereka inilah sahabat-sahabat inilah yang dijalankan kayak gitu. Kita nggak mau kalah nih sama Khalifah Nabi Muhammad SAW, kayak Umar bin Khattab, kayak Utsman bin Affan, kayak Ali bin Abi Thalib. Nah, kita nggak mau kalah, kita juga kepengen ya, kita kepengen syiar wakaf, kita kepengen punya wakaf, kita juga pengen ngajak teman-teman, ngajak masyarakat untuk berwakaf dengan cara yang apa? Dengan cara yang amat sangat mudah kayak gitu. Nah, siapa aja sih narasumber kita malam ini? Aku perkenalkan dulu, Pak Zul boleh bantu nanti di spotlight ya. Jadi pembicara kita malam ini yang pertama adalah Mbak Afi, atau namanya Nur Aini Oktavia. Mbak Afi ini sahabat wakaf di daerah Cijantung, kayak gitu, di daerah Jakarta ya. Assalamualaikum Mbak Afi. Mbak Afi seorang ibu rumah tangga, memiliki 3 orang anak, tapi tetap pejuang wakaf sama seperti saya juga kayak gitu ya. Terus yang kedua, storyteller yang kedua itu adalah Mbak Karmila, atau aku manggilnya Mbak Mila. Mbak Mila ini sahabat Quantum Wakaf di daerah Bogor. Jadi aku di Depok, Mbak Afi di Jakarta, dan Mbak Mila ini adanya di Bogor. Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam Mbak Rinta dan sahabat Quantum Wakaf. Ahlan wassalam. Nah, Mbak Mila ini background-nya selain ibu rumah tangga, Mbak Mila juga seorang karyawan loh, seorang trainer di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Jadi kita bisa dapat nih insight dari
sahabat kuantum wakaf, biarpun ibu rumah tangga, biarpun seorang karyawan, tapi kita bisa melakukan syiar kebaikan. Nah, nanti kita tanya ya ke mereka nih bagaimana sih caranya. Dan yang terakhir, storyteller yang ketiga itu adalah Mbak Wiyanda yang domisilinya jauh dari kita. Kalau tadi aku di Depok, Mbak Mila di Bogor, Mbak Afi di Jakarta, Mbak Wiyanda di Pontianak. Assalamualaikum Mbak Wiyanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belum ngantuk ya Mbak ya? Insya Allah belum, masih semangat. Masih semangat ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama nih kita masuk ya. Aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Afi, untuk Mbak Wiyanda, dan juga untuk Mbak Mila. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih bisa tertarik bergabung bersama Kuantum Wakaf? Jadi dulu-dulunya tuh kenapa bisa sampai kok end up di Kuantum Wakaf kayak gitu, jadi sahabat Kuantum Wakaf? Mungkin bisa dimulai dulu dari Mbak Afi ya. Ditembak langsung ya. Ini kepala sukunya soalnya. Kepala suku enggak lah, kepala sukunya Pak Zul Hamdi gitu ya. Ketua suku kita semuanya mudah-mudahan jadi follower dunia akhirat yang baik ya. Amin. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya iya, yang lainnya saya pengen ini interaktif ya. Jadi kita semua nih dalam satu komunitas ini adalah sahabat Kuantum Wakaf. Baik itu yang sudah bergabung ataupun yang belum, kita sama-sama belajar ya. Jujur kita di sini bukan mau menggurui, tapi kita hanya sekedar untuk berbagi karena mungkin sudah terlebih dahulu untuk menjalani dan sudah nanti gantian nih untuk next season lagi bulan depan, gantian lagi yang isi. Jadi kita hanya ingin berbagi ya, Mbak Rinta, Pak Zul, Mbak Mila, dan Mbak Wiyanda gitu. Tadi kenapa sih mau gabung di sahabat Kuantum Wakaf atau Duta Wakaf ini ya? Yang pertama, saya itu kurang lebih sudah hampir udah 5 tahun mungkin ya berkecimpung di sini gitu ya. Dan yang pasti kalau seorang ibu rumah tangga, satu lah hal yang paling penting itu waktu ya. Pasti dilema lah, ibu-ibu bekerja itu, dulu saya bekerja juga 10 tahun jadi guru ya, kemudian saya terbentur sama waktu, jadi saya pengen awalnya cuma cari kesibukan aja gitu. Kenapa sih kok Kuantum Wakaf yang dijalani, difokuskan gitu, terlebih tahun-tahun terakhir memang saya concern di wakaf. Yang pertama pastinya syiar ya teman-teman ya, syiar gitu ya. Dakwah itu kan bukan berarti kita harus berilmu yang udah tinggi sekali, enggak, walaupun satu ayat kalau bisa disampaikan ya, mengajak. Jadi bukan menyuruh orang ya, tapi hanya mengajak aja. Kalau nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita dapat pahala syiarnya. Kalau orangnya mau, ya alhamdulillah, berarti pahala wakafnya itu juga kita mengalir ke kita. Kan dalam satu hadis disebutkan ya bahwa barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu sendiri tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah pastinya syiar. Yang kedua, kita nggak memungkiri ya teman-teman ya, bahwa kerja ujung-ujungnya apa? Duit ya, ujungnya duit gitu, itu pastilah gitu, karena kita hidup masih di dunia gitu, pasti adalah kepentingan duniawi yang memang kita perlu capai gitu. Dan di sini alhamdulillah melalui wasilah bisnis di sini bisa ya. Iya Mbak Rinta, kayaknya nggak usah banyak-banyak, nanti takutnya Mbak Wiyanda sama Mbak Mila nggak kebagian. Silakan, saya serahkan. Ini Mbak soalnya kita suka nge-host, jadinya lupa suka kalau dikasih panggung tuh suka gitu. Silakan, makasih ya Mbak Rinta. Oke, selanjutnya boleh Mbak Mila ya, apa sih yang mendasari Mbak Mila bergabung menjadi anggota Kuantum Wakaf? Kalau boleh nih sharing ke kita-kita. Iya, makasih Mbak Rinta, waktunya luar biasa. Sebetulnya udah komplit banget dijawab sama Mbak Afi ya. Cuma satu pasti yang saya dapat ya, karena sebelum COVID, sudah COVID ya, periode COVID itu ya, aduh waktu saya kok banyak banget di rumah gitu karena WFH gitu ya. Nah ya udahlah, di sela-sela doa saya cuma minta sama Allah
Ya inilah jawaban dari Allah, bahwa saya minta diberikan ikhtiar dunia akhirat yang manfaatnya banyak untuk umat, manfaatnya untuk keluarga saya, dan salah satunya juga ini komunitas yang luar biasa. Nggak pernah saya Masya menemukan Allah. komunitas yang luar biasa banget ya, mulai dari tahajud, zikir itu diajarin bersama-sama. Kemudian ada komunitas yang positif, yang saling mendukung, saling memotivasi. Kemudian juga ada juga yang di sesi waktu tuh komunitas kita tuh bersama anak yatim, bahkan ada salah satu wacana kita ya, rencana bersama insya Allah diijabah sama Allah bahwa kami Quantum Wakaf akan mendirikan salah satu pesantren terbesar lah di Masya Allah. Indonesia gitu ya. Kumpulannya dari mana sih? Dari ujroh-ujroh yang akan kita kumpulkan nantinya. Dan bahkan dengan sahabat Quantum Wakaf ini, saya jauh lebih baik ya dalam kehidupan. Kehidupan tentunya bertambah iman Islam saya, ketakwaan saya, kecintaan saya. Dan yang ketiga adalah salah satu motivasinya adalah ini salah satu jalan hijrah saya yang mengingatkan saya sama almarhum papi saya. Karena papi saya itu senangnya wakaf masjid gitu ya. Itulah jawaban dari Masya Allah, Allah. Mbak Rita. Makasih Masya sahabat. Allah. Masya Allah. Jadi seimbang ya Mbak Mil ya. Ada kehidupan dunia yang kita kejar, tapi kita nggak lupa nih. Kita juga mikirin kehidupan akhirat kita, karena at the end of the day kehidupan dunia pun akan kita tinggalin, ya kan? Benar nggak? Nah, yang terakhir nih Mbak Wiyanda yang jauh di Pontianak sana. Tadi aku belum sebutin nih background-nya. Boleh juga deh Mbak Wiyanda sharing ke kita nih, apa sih alasannya Mbak Wiyanda join ke sahabat Quantum Wakaf, padahal Mbak Wiyanda ini jauh loh di Pontianak kayak gitu. Silakan Mbak Wiyanda. Baik, terima kasih Mbak Rinta. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, karena tadi yang lain udah dikenalin. Ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi Sengaja nama saya diumpetin Mbak Wiyanda. Wiyanda, sengaja diumpetin biar Mbak Oh Wiyanda gitu sendiri ya. yang cerita. Nama saya Wiyanda, udah punya 2 orang putra dan 1 orang putri. Insya Allah. Keseharian saya adalah kepala perwakilan travel haji dan umroh Mafiroh ya. Kemudian aktif juga di Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak dan di unsur pelaksana karena suami adalah ASN gitu. Kemudian aktif juga di organisasi muslimah gitu ya. Dan memang juga bergabung di dalam Duta Wakaf Quran gitu. Jadi Masya Allah. alhamdulillah sudah tahun keberapa ya? Udah lebih dari 6 tahun kali ya. Jadi pertama waktu itu saya sebagai Duta Quantum Wakaf di Lembaga Bait Quran, kemudian Duta Wakaf Quran juga di Yayasan Mafirah Bina Umat. Jadi waktu itu Ustadz Zul nanyain sama saya, Bu Wiyanda katanya, Bu Wiyanda Duta Wakaf Qurannya Yayasan Mafirah Bina Umat ya katanya. Oh iya Ustadz, saya bilang gitu kan. Terus Ustadz nanyain tuh, Bu Wiyanda mau nggak jadi Duta Quantum Wakaf? Apaan itu Ustadz? Saya bilang. Tapi bismillah deh Ustadz, kalau memang ada Untuk manfaatnya, kebaikan. berkah dunia akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, insya Allah saya jalanin gitu. Masya Dan Allah. motivasinya memang yang pertama adalah saya merasa bahwa amal saya belum banyak, ibadah saya masih kurang, kemudian dosa saya juga masih banyak. Mudah-mudahan dengan bergabung menjadi Quantum Wakaf, Duta Quantum Wakaf, mudah-mudahan bisa menjadi amal dan bekal saya baik kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Masya Allah. Keren-keren ya teman-teman ya. Jadi disclaimer dulu nih. Kita yang di sini bukan berarti storyteller maupun saya sebagai MC ataupun mungkin juga Ustadz Zul, kita sudah yang merasa paling banyak pahalanya, paling alim, bukan. Dan kita tidak, Masya Allah,
nauzubillah min zalik ya, kita tidak ada niatan untuk ria, tidak ada niatan untuk bersombong-sombong seperti itu ya, tapi memang kita ikhlas, kita mengajak teman-teman, kita melakukan ini sharing, kita melakukan ini sebagai bentuk syiar, kita ajak teman-teman, kita kepengen dong di dunia kita ketemu, di dunia kita bersahabat, di dunia kita berteman, di dunia kita teman sekantor, teman ketawa. Nah, di akhirat juga kalau bisa kita ketemu, benar nggak teman-teman? Ya. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua nih, pasti dong yang namanya sahabat kuantum wakaf, aku yakin teman-teman semua di sini udah punya wakaf, ya kan? Nah, apa sih yang membuat teman-teman di sini tertarik untuk berwakaf dan motivasinya tuh apa? Kan ada yang bilang gini nih, berwakaf nanti aja, tunggu kalau udah tua gitu kan. Terus aduh nggak bisa deh wakaf sekarang karena kebutuhan masih banyak nih. Kan tadi kita lihat nih ya teman-teman yang sharing tuh kayak masih muda-muda. Pasti tuh masih ada tuh yang namanya kebutuhan mau beli rumah, beli mobil kayak gitu kan. Mungkin mau beli tas yang harganya ratusan juta kayak gitu. Tapi kenapa sih sampai mementingkan harus berwakaf duluan seperti itu? Terus boleh nggak sharing ke kita rasanya setelah berwakaf itu seperti apa? Nah, sekarang aku balik nih, aku minta Mbak Wiyanda duluan untuk sharing. Masih di mute Mbak Wiyanda? Ya. Baik, kenapa tertarik bergabung dengan Quantum Wakaf? Karena Quantum Wakaf itu adalah bagaimana caranya kita bisa berwakaf dengan nilai yang optimal, dengan cara yang mudah, ringan, dan pahalanya bisa buat sekeluarga. Logikanya kalau kita punya uang ratusan juta, pasti sebagai manusia biasa ya gitu, pasti godaan duniawinya tuh sangat besar gitu Oh ya. iya, pasti. Pasti banyak pikirannya, nanti aja deh wakaf, masih perlu inilah, masih perlu itulah ya. Tapi dengan kuantum wakaf, bismillah juga kita jadinya lebih istiqomah dalam berinfak di jalan Allah ya, karena yang kita wakafkan itu insya Allah nantinya akan menjadi amal jariah kita. Kenapa saya bilang menjadi istiqomah? Karena setiap bulannya kita itu mengeluarkan uang untuk iuran tabaruk gitu ya. Oh, Jadi insya Allah istiqomah gitu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kemudian ya artinya kita diberi kemudahan untuk berwakaf gitu. Kalau nunggu uang sebanyak itu ratusan juta, rasanya uang dari mana gitu ya. Tapi itulah tadi saya kemarin ikut kajian dari Ustadz Didi, salah satu ini juga Ustadz di Pontianak. Beliau bilang, jangan remehkan amalan yang kecil, tapi jangan lewatkan amalan yang besar. Jadi saya pikir kalau kita berwakaf, berinfak, bersedekah itu untuk hari-hari insya Allah lah ya. Tapi mungkin jumlahnya nggak besar. Tapi tadi dikatakan bahwa kita itu harus memanfaatkan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa tuh berinfak dalam nilai yang besar gitu ya. Dan mudah-mudahan juga nanti manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh umat gitu. Masya Allah. Benar. Terima kasih. Nah, kalau Mbak Mila sendiri, apa sih yang membuat Mbak Mila tertarik untuk berwakaf? Terus motivasinya apa? Dan selain tadi meneruskan perjuangan ayahanda ya. Dan rasanya setelah berwakaf itu seperti apa sih? Boleh deh sharing ke kita. Ya, makasih Mbak Rinta dan sahabat Quantum Wakaf. Tapi kalau pertama yang Mila mau sharing ya, ketika setelah berikrar wakaf itu memang hidup saya itu jauh lebih tenang, kemudian lebih ikhlas lagi menjalankan hari-hari dan nggak pernah khawatir itu besok bisa makan apa enggak ya, besok dapat rezeki apa enggak ya. Ternyata setelah berwakaf itu pintu-pintu rezeki dibuka kan semua Mbak Rinta sama Allah gitu ya. Bahkan teman-teman yang dulu nggak pernah ketemu 30 tahun kan
teman, sahabat juga itu kan salah satu rezeki ya, Mbak Benar, Rita. benar, benar, Tiba-tiba benar. nge-chat saya, kemudian saya ajak berwakaf dengan mudahnya gitu. Allah memberikan mindset dia untuk segera berwakaf. Kemudian kenapa saya ketika join langsung saya wakaf dulu, Mbak. Jadi nggak join Oh, itu jadi sahabat kuantum wakaf, leader saya Mbak Ina juga dipertemukan dengan saya dengan jalan yang luar biasa ya. Saya nggak kenal Mbak Ina, dia teman suami saya, tapi ya begitu ketika Bu Mbak Ina mau jelasin tentang wakaf, kamu kan lagi cari tuh program kuantum wakaf, bukan kuantum ya, program wakaf program wakaf. yang kamu kepengen banget karena kan kamu pengen wakaf tapi uangnya belum ada istilahnya ya. Ya padahal ketika Mbak Ina leader saya yang sangat saya sayangi banget ya karena mirip banget sama wajah mami gitu. Jadi kalau ketemu itu berasa ngelihat mami gitu ya. Terus tiba-tiba Mbak Ina aku mau wakaf aja langsung gitu. Mbak jangan wakaf, udah sekalian jadi kuantum wakaf. Mbak Mila jadi lebih bermanfaat dalam hidupnya gitu Mbak Rinta. Jadi motivasi saya adalah memang waktu itu lagi cari program wakaf yang simpel, terencana, mudah, dan amanah. Kenapa amanah? Karena lewat nazir wakaf. Terencana kenapa? Karena kita bisa tahu kira-kira kita punya wakaf nilai nominalnya berapa sih ya. Kemudian mudahnya kenapa? Mudahnya kita tinggal setorkan aja iuran tabaru kita setiap bulannya. Dan tentunya pasti. Kenapa pasti? Karena kita sudah melakukan ikrar wakaf itu sendiri. Itu Mbak Rinta. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya Mbak Milia, itu ya jalan, kalau kata aku baca di hadis-hadis itu kan, nggak ada yang namanya istilah kebetulan. Semuanya itu sudah takdir. Semuanya itu sudah ada yang menentukan, bahkan daun yang jatuh ke bumi pun itu sudah ditentukan jam, waktu, detiknya. Seperti itu. Sama seperti Mbak Mila tiba-tiba ada keinginan untuk berwakaf, dipertemukan oleh Mbak Ina. Seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau Mbak Afi sendiri, apa sih Mbak Afi motivasi yang mendasari Mbak Afi? Karena aku tahu nih, Mbak Afi anaknya 3, usia sekolah semua. Kalau aku anaknya 1, usia sekolah itu aja bikin pusing. Nah, ini anaknya 3, usia sekolah, terus masih benar-benar butuh biaya mahal, ada yang di pesantren kayak gitu kan. Ada yang di pesantren gitu. Jadi apa sih yang mendasari tiba-tiba harus wakaf sekarang nih, harus wakaf sekarang kayak gitu kan? Nggak nunggu-nunggu nanti deh gitu. Pokoknya harus wakaf sekarang gitu. Apa sih Mbak Afi? Iya, ini tadi Mbak Mila udah banyak tuh ya alasannya, itu ada yang ada di Mbak Mila pun ada ya kan, biar lebih tenang setelah berwakaf tuh tenang gitu ya. Mbak Wiana juga seperti itu. Kapan lagi nih mau wakaf dengan jumlah yang besar? Jadi udah dirangkum, aku tinggal ngelengkapin aja nih ya. Kalau aku sendiri karena memang di awal tahun 2020 itu 2021 itu aku pengen banget wakaf ataupun sedekah itu buat orang tua. Nah, kebetulan aku tuh qadarullah memang sudah yatim piatu dari saat masih muda gitu ya. Ibu itu meninggal usia 36. Ayo, siapa yang usianya sudah melewati 36, ya kurang lebih ibunda dulu meninggal usia segitu. Ayah juga seperti itu, meninggal dalam usia yang muda, 50 tahun. Masih muda banget ya. Iya, jadi apalagi setelah belajar wakaf, dan ternyata kita itu didatengin malaikat maut itu sehari itu 70 kali Mbak Rinta. Aduh, ya Allah. Ini kita lagi sejam lagi sharing kayak gini, itu udah 2 kali malaikat maut tuh ngehampirin kita, ngeliatin muka kita. Pada berasa nggak gitu kan? Jadi siap nggak siap, suka nggak suka, ya kita harus siap dengan apa yang akan kita bawa gitu ya. Kalau kata quote-nya kuantum wakaf gitu, yang berat itu bukannya rindu gitu ya, tapi apa? Kita pulang sama Allah tapi kita nggak punya apa-apa gitu. Nah, kalau kata Ustadz Hatta, sebetulnya saya selalu bilang kayak gini sama calon-calon wakif ya teman-temannya. Kalau kita aja nyimpen uang di bank, nabung deposito tuh bolak-balik kita ngeliatin saldo ya kan, m-banking ngeliatin saldo, itu nabung di dunia. Ternyata pas kita sedekah itu ternyata kita nyimpen uangnya itu sama Allah langsung. Kalau bank aja misalnya ngasih laba atau segala macam, nah ini kita simpen langsung sama Allah sedekah itu. Apa yang kita keluarkan itu sebenarnya tabungan kita, sampai suatu hari nanti Allah akan buka tuh semua saldo yang
pastinya Allah tuh nggak akan hitung-hitungan untuk mengabaikan semua. Ya pastinya itu semua kebaikan yang kita lakukan sebagai seorang anak, pengennya dan harapannya itu bisa mengalir kepada orang tua, Mbak Rinta. Seperti itu, Amin, bukan cuma amin. orang tua, ya kan, tapi semua Mm-mm. keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum lahir sekalipun bisa kita bawa gitu ya, semuanya ke destinasi yang kekal nih di sana gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi aku merangkum nih antara Mbak Mila sama Mbak Wiyanda ya. Yaitu ini alhamdulillah ketika saya berwakaf, adik dan kakak saya sebagai saksi. Bulan depannya mereka langsung mengikrarkan diri untuk berwakaf, Mbak. Untuk kedua orang tua dan semua Masya keluarga. Allah. Iya. Masya Allah. Jadi kumpul Senang di loh, dunia, kumpul di senang akhirat banget. ya Mbak Iya, Afi ya. iya. Itu ya Mbak Rinta ya. Makasih. Ya, ya jadi kalau tadi nih aku boleh rangkum nih, ada tadi apa namanya kata-kata Mbak Afi yang aku highlight. Di dunia aja kita nabung pakai m-banking, apalagi punya m-banking ya, bolak-balik ngeliatin saldo, apalagi kalau udah menjelang tanggal 25, menjelang tanggal 30, menjelang tanggal 1 ya kan, kalau aku gajinya 2 kali sebulan. Jadi ya menjelang tanggal-tanggal itulah aku ngeliatin saldo, ngintipin saldo gitu kan. Saldo udah nambah belum ya, saldo udah nambah. Nah, sayangnya nih teman-teman, kita nggak bisa ngeliat saldo kita di Allah nanti. Nah, masalahnya lagi, begitu dibuka saldonya, kita udah nggak ada kesempatan untuk balik lagi nambah saldo. Nah, itu dia. Ini yang repotnya kan kayak gitu. Aduh, jadi ini yang repot ya kayak gitu ya. Jadi ini kata-kata yang tagline yang bagus banget nih. Nabung di dunia masih bisa dilihat saldonya. Masalah nabung di akhirat kita bisa nggak ngeliat saldonya itu ya kan. Nah terus boleh nih ya. Ada yang bocor ya. Oke. Nah terus selanjutnya nih. Kan aku mau tanya nih ke Mbak Wiyanda. Karena Mbak Wiyanda yang nun jauh di sana ya. Pasti dong ada tantangan yang namanya kita melakukan syiar. Kadang kita cerita untuk apa syiar untuk kebaikan aja itu tuh belum tentu loh ada orang yang terima gitu. Aduh apaan sih lo gitu. Hari gini ngomongin mati gitu. Hari gini alah gue masih muda nih gue nggak mungkin lah gitu. Alah gue masih ini nih masih kerja nih nggak mungkin lah gue dipecat gitu. Nah aku mau tanya nih sama Mbak Wiyanda, ada nggak sih tantangan yang Mbak Wiyanda hadapi pada saat Mbak Wiyanda melakukan syiar sebagai sahabat kuantum wakaf untuk ngajak orang punya wakaf sejak dini? Ya, di dalam ikhtiar apapun pasti tentu ada tantangannya ya. Apalagi ini kita ngajaknya berwakaf gitu ya. Dan kebanyakan orang memang berpikirnya, nanti aja deh wakaf katanya. Nanti aja nunggu uangnya banyak, nanti aja padahal Allah bilang kita itu bersedekah, berinfak di jalan Allah itu dalam keadaan sempit ataupun lapang gitu ya. Dan kita nggak tahu usia kita itu sampai kapan. Benar kata Ustadz Zulhamdi, sebenarnya kain kafan kita sudah ditenun ya. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengedukasi teman-teman kita kenapa sih pentingnya berwakaf gitu ya. Ya karena itu tadi manusiawi lah ya. Pasti orang-orang lebih mempersiapkan hidupannya di dunia gitu ya. Padahal di dalam doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kepingin kehidupan yang baik di dunia, kepingin kehidupan yang baik di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi memang kalau dia kalau kita mengajak kepada kebaikan tantangannya besar, tapi kalau kita ngajaknya hura-hura urusan dunia pasti cepat tuh. Nah, jadi memang tantangan itu kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah ya. Rasulullah aja yang berdakwah sampai akhir usianya belum tentu juga semuanya masuk Islam. Jadi kayak kita juga mengajak bersiar ya lumrah lah ya, apalagi kita manusia biasa, wajar kalau misalnya ada penolakan atau penundaan gitu. Tapi itu tadi semangat bagaimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengajak kebaikan. Mudah-mudahan
Allah bukakan hati-hati teman-teman kita semuanya untuk mempersiapkan bekalnya dengan berwakaf gitu. Masya Allah. Aku dibuat terkesima oleh Mbak Wiyanda. Masya Benar-benar ya. Allah. Benar-benar ya teman-teman ya. Jadi kita semua punya tantangan dalam melakukan pekerjaan apapun. Jangankan mungkin juga bisa jadi kita ngajak untuk sesuatu yang dalam tanda kutip jelek pun belum tentu diterima gitu. Kita melakukan yang baik pun belum tentu diterima. Tapi balik lagi ke niat ya Mbak ya. Balik lagi ke niat, balik lagi ke tujuan. Ya kalau misalnya kita cuma mengharapkan ridho ilahi, ya pasti dengan bismillah, insya Allah semuanya bisa lancar ya Mbak Wiyanda ya. Oke. Fastabiqul Nah, khairat. Wah, apa tadi ya itu ya. fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam mengajak kepada Berlomba-lomba kebaikan. dalam mengajak kebaikan. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih cara syiar wakaf dari masing-masing ini nih, dari Mbak Wiyanda, dari Mbak Afi maupun dari Mbak Mila, dari awal bikin misalnya nih, kan nggak mungkin nih kita langsung kucuk gitu, kita langsung wakaf dong kan nggak mungkin kayak gitu kan, pasti ada caranya. Yang kata orang gini, orang zaman sekarang itu nggak suka tuh kalau kita melakukan hard selling tuh ditembak, lu buka wakaf dong, emang lu yakin lu bakal hidup sampai besok pagi gitu kan, orang tuh nggak suka kayak gitu. Tapi pasti ada triknya nih, karena kenapa aku tanyain kayak gini, tahu nggak teman-teman, Mbak Afi, Mbak Mila, dan Mbak Wiyanda ini top banget loh jualan wakafnya. Nah kita pengen denger nih gimana sih caranya ngajak orang untuk berwakaf kayak gitu. Itu tuh caranya seperti apa? Boleh dari Mbak Afi dulu? Baik, Mbak Rinta, nanti mungkin saya sedikit, nanti ditambahkan sama Mbak Wiyanda sama Mbak Mila. Gimana sih cara approaching ya? Sebenarnya kita ini kan punya orang-orang terdekat dulu nih. Kalau saya biasanya kalau ngapain kita cari yang jauh, cari yang susah, kalau di dekat-dekat kita, sekitar kita tuh sudah ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang memang satu frekuensi sama kita. Ya kan, pasti punya dong gitu. Pasti lebih dari 10, pasti lebih dari 20, pasti lebih dari 30. Jadi itu dulu yang biasanya aku berusaha buat sharing gitu ya. Dari mulai keluarga inti, tante, om, adik, kakak, terus ke teman-teman dekat gitu ya, terus baru ke kolega-kolega ya. Dan kita juga bisa lihat nih profil mereka gitu. Ada teman-teman atau kerabat yang memang ada kecondongan. Nah, ini ada kecondongan secara senang yang namanya hal-hal yang baik. Bahkan sahabat-sahabat saya, teman-teman itu, kalau muka aku ini nih bisa bilang muka tromol Mbak Rinta ya. Jadi kalau mau ada sumbangan apa, mau ada ini apa tuh, pokoknya lu ya yang iniin gitu. Aku sih senang-senang aja. Nah, ini teman-teman yang kayak gini yang aku approaching biasanya. Dari itu alhamdulillah, masya Allah, yakin deh kalau mendekatinya teman-teman yang seperti itu tidak ada perlawanan yang berarti. Artinya karena mereka sudah punya kecondongan untuk beramal baik, beramal soleh gitu. Nah, untuk yang belum, yang jauh, itu tantangannya memang beda lagi. Mungkin Mbak Mila sama Mbak Wiyanda boleh nih kasih sharingnya nih, pengalaman di lapangan seperti apa. Itu dulu kali yang Mbak Rinta ya. Nah, jadi dimulai dari teman-teman ataupun kerabat dekat dulu yang memang dalam tanda kutip satu frekuensi. Pasti insya Allah tidak ada perlawanan untuk sedekah. Ya, itu aja. Makasih Mbak Rinta. Bukan muka belas kasihan ya Mbak Afi? Enggak. Itu beda. Muka tromol Mbak. Kalau sumbangan pokoknya Afi aja yang pegang gitu ya. Ayo silakan. Oke, baik. Kalau Mbak Mila sendiri ini Mbak Mil, boleh dong sharing ke kita gimana sih dari awal nawarin, maksudnya dari awal ngajakin untuk berwakaf ini sampai akhirnya ya mereka beli program wakafnya seperti itu. Aduh, bagian yang susah nih. Kalau Mbak Afi yang tadi cerita udah tentang yang satu frekuensi, mungkin dia dengan keluarganya. Nah, kalau mungkin saya cerita tentang yang lewat medsos ya, yang rada sulit jangkauannya atau nggak dikenal sama sekali gitu ya, nggak pernah kenal. Tapi itulah
kuasa Allah di situ, Mbak. Ya, jadi ketika kita memang niatnya itu setiap hari, ya Allah tunjukkan saya untuk bersiar wakaf hari ini, ya sudah, Allah itu menunjukkan. Tapi bagaimana kita fight-nya, itulah tantangannya. Ketika saya dapat chat ya dari Cikarang itu, saya nggak kenal beliau. Kemudian saya tanya sama Pak Ustadz Jul, Pak Ustadz Jul, saya harus siar wakaf ke Cikarang, saya nggak tahu tempatnya, saya nggak tahu orangnya gitu ya. Tapi Pak Ustadz Jul itu selalu menguatkan hati saya. Mbak Mila itu kan udah jadi pasukan Allah. Jangan aja gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana biar Allah aja yang memberikan hasilnya. Yang penting niatnya Mbak Mila mau menerangkan ke beliau. Jadi kalau singkat cerita bagaimana saya membuat janji temu sama beliau, saya cuma bilang saya buka kuantum wakaf, terus saya bilang sharing sedikit, dan karena kalau lewat chat WA itu kan terbatas, titik koma itu suka salah arti ya. Benar, benar. Bu, Bapak boleh nggak saya jumpa sama Ibu bersilaturahmi, karena tali silaturahmi itu akan memperkuat keimanan kita juga, persaudaraan kita juga, yang jauh dari dekat, yang ya dekat ya tambah dekat gitu intinya. Masya Allah, beliau juga muslim yang muslim banget Mbak, dibanding aku mah muslim banget ya. Jadi saya harus mempersiapkan ilmu-ilmunya ya, handling objection-nya apa. Jadi ketika kita siar itu sama dengan jihad ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita sedang memperjuangkan orang itu untuk punya wakaf. Di perjalanan juga itu yang namanya godaan setan itu kan luar biasa ya Mbak. Tapi alhamdulillah beneran deh. Jadi minta aja sama Allah, Allah minta dibukakan mata hatinya ya, kemudian mindsetnya biar satu frekuensi juga. Jadi intinya teman-teman yang bersiar wakaf baik di rumah maupun sedang di jalan, yakin deh Allah pasti akan kasih hasil terbaik. Yang penting kita gerak, yang penting kita mau mengajak dia berbuat kebaikan. Jadi lewat medsos tuh Mbak, jadi mau nggak mau ya, karena saya udah jadi pasukannya Allah, bahasanya Pak Jul ya kita harus berjuang gitu ya. Qadarullah sampai sana langsung akad wakaf aja Mbak. Dan di sini saya tambahkan lagi, nggak hanya cuma akad wakaf, ketika beliau ya, siapapun calon wakil saya minta untuk mereka melakukan doa juga gitu, sehingga pada perjalanan dia nanti membayarkan iuran tabaruknya, Allah terus membimbing hati dia, iman dia untuk istiqomah membayarkan iuran tabaruk wakafnya. Jadi saya buatkan doanya Mbak, doa akad wakaf, kemudian nanti pada saat penerima apa tuh namanya akta wakaf ya bahasa saya, kita berdoa juga. Bahkan setiap bulan pun saya ingetin dia, sampai dia bilang, Mbak Mila bener ya, wakaf itu jihad banget Mbak. Kalau Mbak Mila nggak ngingetin saya, aduh saya tuh udah digoda setan banget Mbak gitu. Jadi ya qadarullah, dari doa-doa mereka juga kita tetap sehat, kita tetap menjadi pejuang tangguh untuk kuantum. Itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keren banget ya Mbak Milia. Berarti memang sumber dari wakif-wakifnya Mbak Mil ini banyakan dari orang yang nggak dikenal ya. Jadi dari sosmed, terus akhirnya jadi kenal, akhirnya nambah persaudaraan, nambah apa namanya, nambah ya mempererat tali silaturahmi. Ya kan kata orang kan kalau misalnya kita berkunjung, kita membina persaudaraan, itu malahan menambah rezeki gitu. Kalau rezeki bukan dalam artian materi aja ya, tapi rezeki pertemanan, rezeki sehat, rezeki yang kita tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya, Masya Allah. Luar biasa ya Mbak Mil ya. Kalau dari Mbak Wiyanda sendiri gimana Mbak di Pontianak sana? Kalau saya di Pontianak itu tadi awalnya kan saya juga aktif di organisasi Muslim, kemudian aktif di Duta Wakaf Quran ya, beberapa lembaga, kemudian di kajian juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah tahu lah ya, kurang lebih sama kayak Mbak Afi tadi, mukanya muka melas mungkin ya. Jadi bahkan ada teman-teman gitu yang ngejapri kadang kan, saya suka pasang status story di WA gitu ya. Mbak ada program apa lagi nih katanya. Saya lagi punya rezeki nih Mbak, katanya nitip dong, terserah Mbak Bian mau diserahin kemana katanya. Jadi waktu itu saya bilang
kita lagi ada program kuantum wakaf ini. Saya bilang, apa itu kuantum wakaf? Katanya, ya udah yuk kita ketemuan. Saya bilang gitu, insya Allah pahalanya lebih besar. Saya bilang gitu kan. Nah, jadi memang juga kita itu lingkungannya kan kita udah tahu nih ya, teman-teman kita siapa aja. Tadi seperti Mbak Afi bilang, memang prioritasnya adalah yang satu frekuensi sama kita, yang suka, artinya suka suka beramal, suka bersedekah, suka berbuat baik gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh melupakan teman-teman yang artinya masih masih apa ya, masih agak-agak belum tertarik lah untuk urusan bekal akhirat gitu ya. Nah, justru yang di situ tantangannya lebih besar gitu. Jadi kalau saya ya itu tadi menanyakan kabarnya, kemudian saya juga suka nge-share tuh video tentang apa ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita, apa manfaatnya wakaf, apa manfaatnya sedekah jariah gitu. Jadi kadang-kadang mereka, Mbak, apaan tuh Mbak, katanya, jelasin dong Mbak gitu kan. Nah, jadi ada juga beberapa teman-teman yang sudah saya siar wakaf gitu ya, tapi masih masih menunda lah istilahnya. Saya kejar terus tuh, Mbak, kapan lagi mau berwakaf? Kita nggak tahu umur. Ayo segerakan berwakaf, mumpung Allah kasih kita kesempatan untuk memanfaatkan harta kita di jalan Allah, karena saya selalu bilang manfaat wakaf itu ada 5. Yang pertama, mudahkan sakaratul maut. Yang kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Seperti di dalam surah Al-Munafikun ya, jika orang meninggal dunia ingin kembali sekejap aja ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah jariah. Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang lebih baik, lebih banyak. Nah, jadi saya edukasi di situ. Kemudian manfaat wakaf lagi, sedekah jariah adalah memudahkan hisab kita. Karena nanti pada saat kita meninggal dunia, pasti kita akan ditanya, dari mana harta yang kita peroleh? Dimanfaatkan untuk apa aja? Itu semuanya ditanya tuh. Tapi kalau misalnya kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah dengan nilai yang besar, insya Allah memudahkan hisab kita. Dan saya bilang juga bahwa manfaat wakaf itu juga adalah lampu yang paling terang di alam kubur, pintu surga yang besar bagi orang-orang yang senang bersedekah gitu. Masya Itu Allah. aja. Masya Allah ya, emang luar biasa ya, ini pejuang-pejuang wakaf ya, benar-benar ya. Jadi dari Jakarta, Bogor, sampai Pontianak punya caranya masing-masing, ya kan? Punya cara masing-masing, dan yang pasti kita semua sama-sama berjuang dengan cara kita untuk apa? Untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Kayak tadi Mbak Afi bilang nih, kita nggak tahu saldo pahala kita berapa, karena kita nggak pernah bisa ngintip. Kita juga nggak pernah bisa nerka-nerka kan, wah kita kayaknya udah dapat segini nih karena kita berbuat baik gini. Karena kita nggak tahu kan hitungannya itu akan jadi pahala atau ada sedikit ria di dalam hati kita, ada sedikit kesombongan di dalam hati kita. Pokoknya yang penting kita melakukan apa? Kita melakukan porsi kita sebagai manusia. Kita ikhtiar lillahi ta'ala, nanti terakhirnya ya udah pada saat kita di dalam kubur, pada saat apa perhitungan amal, baru kita bisa melihat seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Mila sempat cerita nih, aku tertarik nih sama Mbak Mila nih, sempat cerita tentang wakif yang ditemui Mbak Mila di mana, Karawang apa Cikarang gitu ya, yang sempat ada handling objection. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Mil, boleh dong sharing ke kita-kita, gimana sih caranya Mbak Mil pada saat ketemu wakif, terus ada yang belum tertarik atau enggak, belum tertarik berwakaf atau menunda, atau kan kadang-kadang gini, suami bilang tanya istri bilang tanya suami kayak gitu, anak bilang tanya orang tua kayak gitu, orang tua bilang tanya anak karena dibayarin sama anak ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bola pingpong, kesini 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 kesini, padahal tujuannya kan untuk kebaikan gitu. Nah, boleh dong sharing ke kita Mbak Mil, apa sih yang Mbak Mil lakukan kalau misalnya menghadapi HO seperti itu Mbak Mil? Ya, baik Mbak Rinta, kalau soal handling objection ya, atau keberatan atau penundaan, memang setiap kali saya siar juga pasti ada aja kendalanya. Satu yang pasti adalah ketika dia bilang gini,
Mbak Mila nanti ya aku tanya dulu suami, atau Hmm. Mbak Mila nanti ya aku pikir-pikir dulu gitu ya, atau Mbak Mila nanti ya gitu ya. Karena saya harus lihat dulu nih kalkulasi apa pengeluarannya. Satu yang pasti yang selalu saya jawab ke mereka adalah salah satunya ya, "Fi, insya Allah Allah akan mampukan kamu berwakaf. Kamu nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil perabotan aja Allah mampukan. Apalagi kamu berwakaf, pasti Allah mampukan." Tuh, yang Ya pertama. Yang Allah. kedua, aku bilang, "Fi, kamu istiqoroh aja, minta petunjuknya sama Allah. Kan hati suamimu juga milik Allah. Jadi insya Allah Allah berikan jawaban yang baik dan benar untuk jalan hidupmu." Gitu. Mbak Rinta, Masya sesimpel Allah, itu sih Mbak jawabannya. Mbak Mil, bener. Sedikit, singkat, tapi nampol. Kalau kata orang Betawi, lu mau nggak gua tampol pakai sendal? Nah ini rasanya kayak gini. Rasanya kayak gini ya. Sedikit, singkat, padat, tapi nampol kayak gitu. Bener banget, bener. Ya, sholat istikharah aja. Kan suami kamu milik Allah. Itu nggak pernah terfikir tuh sama aku. Sholat istikharah aja, kan orang tua kamu milik Allah. Nah, kalau aku ketemu Mbak Mila kayak gitu, aku udah, ya udah Mbak Mil, jadi aku harus apa nih? Aku harus apa nih sekarang? Karena itu sedikit nampol ya, sedikit nampol, Masya Allah, benar-benar ya. Jadi teman-teman di sini bisa dengar nih, bawa kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut, karena apa? Karena balik lagi, yang kita lakukan ini, kita ini untuk Allah. Apa yang kita lakukan ini untuk Allah. Wakaf ini adalah perbuatan yang amat sangat disukai oleh Allah kayak gitu. Kita kan ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada macam-macam. Tapi kenapa sih harus berwakaf kayak gitu kan? Kenapa sahabat-sahabat Nabi berwakaf itu? Karena ini memang Allah cinta dengan wakaf, dan ini memang pahalanya untuk kita. Sedekah jariah yang kita harapkan nanti bisa jadi lampu di mana, di kuburan kita, bisa jadi amalan tambahan pada saat penghitungan amal kelak kayak gitu ya kan. Jadi Masya Allah, bener ya. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih Mbak Afi. Mbak Afi, mana Mbak Afi? Coba tolong di spotlight. Nah, Mbak Afi. Mbak Afi, kalau boleh Ya, tahu nih, kenapa sih harus dengan kuantum wakaf, Mbak Afi? Kan banyak nih program wakaf kan, tapi kenapa harus kuantum wakaf gitu? Kan ada nih, ada wakaf yang lain gitu, tapi coba dong kasih tahu ke kita, kenapa nih harus di kuantum wakaf gitu? iya. Kenapa sih harus di kuantum wakaf? Simpel sih Mbak, udah punya uang berapa buat sedekah gitu ya. Ini ke aku sendiri sebenarnya. Aku nggak punya harta banyak, tapi manusiawi banget, maunya banyak, ya kan? Mau untungnya banyak gitu. Nah, jalan ini, nah itu jadi simpel ya teman-temannya. Sekarang teman-teman udah punya harta berapa buat sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi mau kita banyak nih, tapi pengen punya wakaf banyak. Nah ini aku pikir kuantum wakaf ini merupakan satu wasilah ya, satu program. Nah ini nih gitu ya, karena awalnya juga saya sebagai peserta dalam ini gitu. Jadi ini yang saya cari selama ini. Saya mau ringan, manusiawi karena saya masih terbatas secara finansial. Itu tadi ya Mbak ya, tanggungan banyak, kebutuhan banyak, alasan banyak untuk sedekah itu ada banyak aja. Tapi kalau untuk suatu hal yang senang, yang happy segala macam pasti akan kita keluarkan dengan senang hati. Tapi untuk sedekah, tapi maunya banyak, wakafnya, nah ini kuantum wakaf ini adalah salah satu cara gitu ya untuk kita bisa punya wakaf yang optimal gitu. Itu sih Mbak. Jadi simple aja. Pengen apa sih? Pengen maunya wakaf masjid, maunya wakaf apa namanya tanah lah, pesantren segala macam, punya duit berapa sih gitu kan. Nah itulah saya sadar diri karena saya nggak punya uang yang langsung cash banyak 500 juta atau 1 miliar. Makanya program ini menurut saya cocok banget nih gitu ya buat aku yang tidak punya harta banyak, tapi aku mau wakaf dengan nilai nominal yang besar gitu. Nah, oke, itu juga satu, itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya pertanyaan yang paling umum nih ditanya sama calon wakif atau orang yang mau berwakaf. Apa sih Mbak bedanya sedekah sama wakaf? Ini merupakan satu ilmu yang basic sebenarnya ya. Apa sih bedanya sedekah sama sedekah wakaf gitu? Yaitu konsep sebenarnya harus kita jelaskan. Yang pertama, sedekah ini ada sedekah biasa, ada sedekah jariah. Sedekah itu ahsanu amalan ya, apapun perbuatan yang baik,
seperti kayak silaturahmi, kemudian senyum, berkat salam, memberi makan, itu adalah sedekah yang berhenti sampai situ saja. Sedangkan kalau jariyah itu artinya terus-menerus, tidak terputus, ngalir aja. Nah, dirimu mau yang di situ aja pahalanya atau yang terus mengalir? Wah, bisa panjang, bisa 1 jam ya ini pembahasan ya, Mbak ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita akan bisa bahas nih. Biasanya Pak Zulhamdi atau siapa bergantian. Intinya sih itu aja sih Mbak, simpelnya. Ya kenapa harus melalui kuantum wakaf ini. Gitu. Benar-benar nih Mbak Afi ini aku rasa Mbak Afi selain pejuang wakaf, pejuang kuantum wakaf, Mbak Afi ini kayaknya penyair. Kata-kata Mbak Afi itu ada kata-kata yang aku hanya manusia biasa, aku jadi ingat penyanyi siapa ya yang ada kata-katanya aku hanya manusia biasa. Aku tadi mikir tuh, aku hanya manusia biasa, tapi aku punya cinta yang luar biasa itu. Tadi Mbak Rinta tadi. Tapi aku nggak punya harta gitu kan. Ya ampun. Nah itu dia. Iya manusia tuh maunya banyak, wakafnya maunya banyak tapi nggak punya harta. Nah loh, ya inilah caranya ya, simpel teman-teman ya. Masya Allah ya, Masya Allah benar-benar ya. Nah, kan yang kita tahu nih di kuantum wakaf ini ada beberapa nazir wakaf ya, ada Ikadi, ada Mahfiro, ada Al Azhar, ada beberapa kalau aku nggak salah 6 atau 7 nazir wakaf. Nah, boleh dong kasih tahu ke kita nih buat Mbak Wiyanda maupun Mbak Mila wakif-wakif yang berwakaf melakukan ikrar wakaf terutama di kuantum wakaf ya, melalui kuantum wakaf ini saat ini udah di mana aja nih kalau boleh tahu? Boleh Mbak Mila dulu mungkin ya. Ya Mbak Rinta, untuk saat ini sih saya mengajaknya ke Kampung Mahfiroh dan Ikadi, karena kalau Kampung Mahfiroh kan dekat ya untuk zona Bogor, itu mereka juga mudahlah jangkauannya. Kemudian juga ada satu girohnya gitu Mbak, kalau datang ke Kampung Mahfiroh itu ada alam terbukanya, masjidnya yang luar biasa banget gitu ya. Jadi mereka pun punya ada satu ikatan batin lah ketika mereka ikrar wakaf di Kampung Mahfiroh. Kemudian kalau di Ikadi memang spesial untuk wakaf masjid dan sumur ya. Sumur air. Jadi di situ juga saya bisa menerangkan bagaimana nazir wakaf Ikadi ini betul-betul nazir yang sangat amanah. Jadi saya ceritakan bagaimana mereka menyalurkan wakaf-wakaf yang sudah masuk ke Ikadi salah satunya. Dan itu yang menjadi daya tarik juga para wakif ketika saya bercerita ke mereka. Mungkin kalau nazir wakaf yang lain kan memang sudah besar banget ya, kayak Al Azhar kan sudah besar banget. Benar, kita nggak bantu aja gitu ya nazir-nazir wakaf yang membutuhkan tenaga kita, pengetahuan kita untuk mengajak para wakif yang jauh lebih besar dan banyak gitu Mbak. Jadi selain kita membantu wakif untuk menyalurkan wakafnya, kita pun membantu para nazir-nazir lembaga nazir wakaf ini yang masih kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil kan mereka juga butuh dana abadi, kemudian mengembangkan program-program mereka di seluruh Indonesia. Dan bagusnya lagi di IKADI juga ada satu ruangan khusus yang saya bisa menceritakan ini loh program-program IKADI gitu ya. Ini mereka sudah bangun ini, sudah bangun ini, sudah bangun ini. Kemudian mereka juga menjadi salah satu di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia, kemudian juga saya bisa memperkenalkan pengurus-pengurusnya dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk saat ini sih kebanyakan saya di Kampung Mahfiroh dan Ikadi, Mbak Rinta. Oh, oke ya, oke. Kalau Mbak Wiyanda sendiri, Mbak Wiyanda kan jauh ya di Pontianak, di sana nazir wakafnya itu bisa dari Jakarta ya Pak Zul ya? Kalau untuk nazir wakaf ya? Bisa, insya Allah. Oh bisa ya, oke. Dan saat ini wakif yang diarahkan oleh wakif-wakif yang diarahkan oleh Mbak Wiyanda itu apakah sama seperti Mbak Mila ke Kampung Mahfiroh dan Ikadi atau mungkin ada lembaga nazir yang lain? Kalau di saya para wakif rata-rata ya, selain mereka ada yang alumninya haji Mahfiroh dan tadi ya. Mahfiroh ya, dan saya juga aktif di Duta Wakaf Qurannya Yayasan Mahfiroh Bina Umat. Jadi rata-rata teman-teman percayanya
untuk Mafiroh. diwakafkan kepada Kampung Mafiroh gitu. Jadi karena saya juga di travel Mafiroh, jadi orang tuh kalau ngelihat saya udah tahu Mafiroh aja gitu. Hmm. Gitu. Oke. Berarti banyak ke sana ya, Mbak ya. Oke. Iya. Sampai Alhamdulillah ya. datang jauh-jauh dari Pontianak khusus buat wakaf ke Kampung Mafiroh. Masya Allah kan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dari Pontianak ke Bogor ya, Iya, luar biasa dari ya, Pontianak benar-benar ke ya, Bogor. benar. Nah, sekarang nih untuk Mbak Afi nih, pencapaian apa sih Mbak Afi yang sudah diraih dalam menjalankan profesi sebagai sahabat kuantum wakaf? Nggak dikasih puisi lagi nih ya Mbak Afi. Muka saya udah mengandung puisi, Mbak Rinta. Aduh, pencapaian ya. Pencapaian kalau misalkan pencapaian tadi di awal kan sudah aku bilang ya, motivasinya itu yang pertama syiar. Ya, pertama syiar mungkin kalau tidak dengan jalan saya menjadi penyiar wakaf gitu ya, kapan saya bisa menghimpun dana abadi umat tuh miliaran. Masya Allah teman-teman ya, kita punya donasi aja, ada tim donasi misalkan di sekolah anak-anak atau apa, bisa ngumpulin ratusan ribu bahkan jutaan aja, tuh kita senang banget untuk membantu orang. Apalagi ini kita bisa menghimpun dana abadi umat yang nantinya walaupun kita nanti nggak ada, ini dana-dana ini tetap bisa untuk kemaslahatan umat dan bisa mengalir baik itu buat yang bersyiar maupun yang siwakif gitu. Masya Allah. Jadi saya pikir ini kelebihan yang pertama ya. Gimana caranya saya menghimpun dana abadi umat itu sebanyak-banyaknya gitu. Karena bukan buat saya sendiri, sesungguhnya itu kan sebagai bagian dari sedekah kita gitu ya, rasa cinta kita sama Allah. Terus yang kedua tadi ujroh ya, pastinya semua pekerjaan yang kita jalani ujung-ujungnya maunya apa? Duit gitu. Ada dalam satu titik ya, mungkin aku cerita sedikit. Ada dalam satu titik dalam kehidupan aku tuh kayak ketampar terus kayak dipecut. Aku tuh nggak bisa gini-gini terus. Gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain? Aku nggak bisa gini-gini terus. Pokoknya aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku bakal bisa stres kalau kayak gini terus misalnya kayak gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Gitu ya. Apalagi kita ada yang masih punya orang tua gitu, Mbak Rinta, ada oma, ada datu gitu ya, kemudian ada anak-anak, atau walaupun memang yang belum berkeluarga, banyak orang-orang yang sebenarnya bisa kita bantu gitu. Nah kalau untuk pertama kali itu aku sih pastinya secara income signifikan ya, ada akselerasi, bahkan bukan kenaikan lagi tapi akselerasi dibanding dulu ketika aku di pekerjaan yang terdahulu gitu. Karena jujur usia juga nggak bakal mengejar, bukan fresh graduate juga, ibu rumah tangga juga yang nggak punya pengalaman marketing dan sebagainya, tapi ya alhamdulillah income bisa secara signifikan itu berakselerasi ya. Karena apa? Inflasi pendidikan anak-anak tuh nggak bisa kekejar sama income yang kemarin gitu ya. Ingat nih ada anak 3 yang ayo saling kita nih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat keluarga gitu ya. Terus ya selain income, pengen dong ya namanya jalan-jalan gitu ke luar negeri gratis ya, itu ya alhamdulillah ya sudah gitu ya. Kemudian ya kalau materi sebenarnya itu relatif teman-teman ya. Saya juga nggak tahu nih parameter kesuksesan teman-teman itu seperti apa ya. Tapi buat dulu saya sama Pak Zul di sharing mobil barunya Mbak Afi. Aduh, Masya Allah. Ya. Yang belum sempat kita cobain ini. Test drive. Ngerasain beli pakai uang kerja sendiri itu ternyata jauh lebih nikmat ya gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa dikasih mobil gitu ya sama spouse kita, sama pasangan, tapi cuma sekarang bisa ini sendiri, bisa ini upgrade mobil kedua ya teman-teman ya, setelah di 5 tahun yang lalu aku bisa beli kendaraan sendiri. Pasti kehidupan kita maunya upgrade ya, ya alhamdulillah gitu. Dan jadi buat mudah-mudahan bertambah berkah, doakan bertambah manfaatnya juga gitu ya, buat syiar dan
sama-sama mengajak teman-teman yang di sini juga, yuk sama-sama yuk gitu. Waktu kita nggak banyak lagi nih buat buat mencapai apa ya, standar kehidupan yang baik, itu kita nggak punya waktu banyak lagi gitu. Tapi kalau di sini komunitasnya luar biasa, kita pasti akan dibantu sama teman-teman, sama leader-leader, dikasih tahu caranya seperti apa. Jadi di sini enaknya teman-teman, target tahunan, misalkan income teman-teman mau berapa, itu langsung dihitungin sama leadernya. Oh, income-nya mau 10 juta, income-nya mau 20 juta, income-nya mau 30 juta. Tidak seperti kita bekerja di company gitu ya. Kalau di sini mau gaji mau income 50 juta akhir tahun, dikasih tahu caranya. Ya, jadi income besar itu bukan hanya milik senior-senior kita, bukan, tapi kita juga bisa merasakan hal tersebut gitu. Itu sih Mbak Rinta. Iya, jadi ya saya belum hebat lah gitu ya, masih ada Pak Zul ya kan, Datu, Mbak Rinta nih, oh Masya Allah. Nih Pak Zul nih, next nih Mbak Rinta nih jadi speaker kayak ini juga leader yang luar biasa ya. Jadi kita semua di sini sama-sama menuju ke satu titik dengan kehidupan dunia akhirat tuh sama-sama berkah ya, sama-sama punya manfaat yang jauh lebih besar buat diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Itu Mbak Rinta. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi kita bukan hanya ya tadi, karena kita masih berada di atas bumi, masih ada keluarga yang harus kita nafkahi. Betul. Kalau kita punya anak, kita punya orang tua, artinya tanggung jawab kita sebagai seorang makhluk sosial itu masih ada. Jadi kita itu dia, kita mengejar akhirat. Katanya kan gini, kalau kita mengejar dunia, pasti akhiratnya kita nggak dapat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Nah, aku lupa tuh siapa. Itu berasa banget, Mbak. Itu berasa banget, Mbak Rinta. Iya. Benar kan? Ya, jadi memang ya itu, kalau kita kejar apa? Kejar akhirat. Yaitu kita ajak orang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk bikin wakaf. Untuk punya wakaf. Mau wakaf berapa ya, pokoknya punya wakaf. Kalau bisa punya wakaf itu. Kalau perlu tuh semua orang, kalau perlu nih di muka bumi ini nggak ada orang yang nggak punya wakaf. Kita ngomongin Indonesia aja dulu. Nggak usah ngomongin Indonesia deh, kita ngomongin RT kita dulu. Kalau perlu tuh kanan kiri semua punya wakaf kayak gitu. Nah, ini kita udah sampai di akhir acara, jadi aku pengen dong nih dapat, ibaratnya dapat wacana, dapat apa? Bukan wacana ya, dapat apa ya? Dapat kenang-kenangan dari Mbak Afi, dari Mbak Mila, dari Mbak Wiyanda, dari Pontianak. Apa sih untuk aku, untuk teman-teman, supaya kita mau jadi pejuang wakaf, dan supaya kita mau punya wakaf kayak gitu. Boleh dari Mbak Wiyanda dulu. Ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita jangan jangan pernah berputus asa untuk mengajak orang berwakaf. Jangan pernah berputus asa untuk membuat amalan yang lebih besar. Tadi seperti saya bilang, amalan yang kecil jangan diremehkan, tapi ambil kesempatan untuk kita bisa beramal dengan lebih besar dengan kuantum wakaf, supaya manfaatnya lebih banyak untuk umat, manfaatnya lebih banyak untuk bekal kita di kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Gitu. Jadi jangan tunda berwakaf, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggilnya. Manfaatkan waktumu sekarang untuk bekalmu, kehidupanmu yang lebih baik di akhirat. Gitu. Masya Allah. Oke. Kalau dari Mbak Mila sendiri. Oke, Mbak Rinta, mungkin quotes malam hari ini, pagi hari ini ya, untuk semua sahabat Kuantum Wakaf, quotes-nya adalah mager, maju dan gerak. Ya, maju untuk memulai sesuatu menjadi konektor kebaikan, kemudian bergerak untuk terus bersiar, karena di dalam siar kita mendapatkan pahala di atas pahala. Jadi quotes malam ini, mager, maju dan gerak. Maju dan gerak. Keren. Mager ya, kita semua harus mager. Bukan mager ke tempat tidur, tapi mager, maju dan gerak kayak gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Afi sendiri nih, ada puisinya pasti terakhir soalnya. Enggak.
Habis mager, bermanfaat buat orang banyak. Jadi aku tuh punya quote, Mbak Cinta. Aku punya quote, punya tagar nih ya. Berdoa dan ibadah lebih kuat, kerjanya tuh lebih keras, dan manfaatnya lebih banyak. Jadi aku pikir pekerjaan ini tuh signifikan banget gitu ya. Karena namanya orang menerima mau berwakaf itu kan mainnya hati. Ya, kalau ini mainnya hati ya. Jadi otomatis nih, pasti deh Mbak Mila, Mbak Wiyana, dan semua teman-teman yang sudah sering bersyiar, itu doanya jauh lebih kencang, bener nggak? Supaya apa? Supaya ya Allah lunakan hatinya gitu. Tahajudnya dijalanin, duhanya dijalanin, jadi otomatis tuh ya ibadahnya juga lebih tingkat lagi selama di pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman walaupun yang lain-lainnya masih tapi tetap rajin gitu. Dan otomatis ya karena kita hubungan kita hablum minallahnya bagus, pasti kita juga pengen kerja keras kita itu manfaat gitu ya. Buat apa? Kita jadi orang yang kaya supaya apa? Sedekahnya jauh lebih banyak. Intinya kita bisa wakaf lebih banyak lagi ya, bukan begitu ya Mbak Mila, Mbak Wiyanda, Mbak Rinta, pasti kita mau sedekah lagi gitu. Sama seperti salah satu isi Rasulullah bahwa dia sebenarnya mencari kerja, mencari uang itu tujuannya buat sedekah. Masya Allah, mulia banget ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita tuh nggak boleh kaya. Orang Muslim semuanya harus kaya gitu. Dan dari situ otomatis deh kalau kita kerjanya kuat, ibadahnya bagus, doanya kenceng, pasti insya Allah yang lainnya mengikuti. Allah kasih semuanya buat kita. Masya Allah. Gitu. Semangat ya teman-teman ya. Insya Allah. Masya Allah, keren-keren ya, benar-benar ya teman-teman. Jadi kita udah dengar dari sharing-sharing dari Mbak Afi, dari Mbak Mila, dari Mbak Wiyanda, gimana sih mereka menjalankan tugas mereka sebagai sahabat kuantum wakaf. Jadi intinya satu, nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau mager, maju dan bergerak, ya kan? Maju dan bergerak. Kita siar aja masalah orang mau ambil atau tidak, orang mau berwakaf atau tidak, itu udah bukan urusan kita lagi. Itu balik lagi. Kalau kata Mbak Afi, kan Allah yang punya hati. Jadi Allah yang memegang hati manusia. Jadi Allah yang akan menggerakkan mereka juga. Dan teman-teman tahu nggak sih, aku barusan browsing nih, dalam sehari kita itu bernafas membutuhkan 11.000 liter oksigen. Kalau dirupiahkan, itu kurang lebih sekitar 95 juta. Jadi gampangnya 100 juta deh ngitungnya, supaya ngitungnya gampang. Kalau ngukur sama usia aku nih 45 tahun, 100 juta kali 45 tahun, kira-kira butuh uang 4,5 berapa ya? 45 miliar, 450 miliar, 4,5 triliun. Itu yang Allah kasih. Itu baru oksigen doang. Terus kita masih mau hitung-hitungan soal wakaf. Wakaf yang cuma segitu doang. Kita hitung-hitungan, ini oksigen. Kita dikasih gratis, tes. Belum mata, belum kuping, belum kaki, belum tangan, belum akal pikiran, belum rasa lapar, belum rasa cinta, segala macam, ya kan? Jadi akhirnya teman-teman, kalau nggak mau berwakaf sekarang, mau tunggu kapan lagi? Jangan sampai kain kafan yang sudah ditenun itu membungkus tubuh kita, sementara kita sendiri belum sempat berwakaf. Jadi akhir kata teman-teman, untuk teman-teman yang belum punya wakaf, silakan hubungi teman-teman yang mengundang ke acara Kuantum Wakaf malam ini. Kalau teman-teman yang ngundang ke acara Kuantum Wakaf malam ini nggak bisa ngurusin wakaf, kita siap membantu. Kita siap membantu. Aku, Mbak Afi, Mbak Mila, Mbak Wiyanda, biarpun di Pontianak, siap membantu. Jadi kita terus bergerak, kita terus syiar. Yang penting, lillahi ta'ala, kita ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes, semua sehat. Sampai ketemu lagi di acara Kuantum Wakaf yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rinta, Mbak Afi, Mbak Mila, Mbak Wiyanda, Pak Zul. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih.